Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. Nama saya Azra Oktiani, mahasiswi semester 3 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang Tripusat Pendidikan dalam mata kuliah Kapasitas Selekta dosen pembimbing Ustazah Khairia Sebayang MP. Tripusat Pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang bapak pendidikan nasional, di mana Tripusat Pendidikan ini adalah lingkungan pendidikan yang terdiri dari keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan dianggap sebagai dasar letak pendidikan pada anak yang sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan, suasana kehidupan keluarga adalah tempat sebaik-baiknya melakukan pendidikan, baik itu individu maupun pendidikan sosial. Oleh karena itu, pendidikan keluarga sangat sempurna untuk melangsungkan pendidikan yang membentuk kepribadian anak secara utuh. Yang kedua ada pendidikan formal atau pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah sebagai pusat pendidikan formal adalah seperangkat masyarakat yang diserahi kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada seorang anak dengan teratur dan tersusun. Nah, di samping keluarga sebagai pendidikan pusat, sekolah juga merupakan pendidikan pusat yang berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian seorang anak. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dengan sangat teratur dan tersusun. Dengan sekolah, pemerintah mendidik bangsanya untuk menjadi ahli yang bisa berguna untuk dirinya sendiri, bangsa, dan negaranya. Yang ketiga, tripusat ketiga atau tripusat terakhir adalah pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat dengan diikat oleh aturan-aturan tertentu yang membuat masyarakat itu menyadari bahwa mereka hidup berkelompok dan saling membutuhkan. Maka pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang diberikan secara tidak sengaja, terencana dan terarah kepada seluruh anggota yang majemuk, tetapi tidak dipersyaratkan berjenjang, serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar untuk mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik demi tercapainya kesejahteraan sosial pada anggotanya. Nah, dari ketiga tripusat tadi dapat diketahui bahwa ketiga lingkungan pendidikan tersebut memiliki pengaruh yang saling membentuk suatu bangunan yang disebut dengan pembudayaan yang baik. Nah, dari ketiga pemaparan di atas, ada tiga lingkungan yang menjadi pengaruh terbentuknya kepribadian seorang anak yang disebut dengan pembudayaan yang baik, sehingga akan membentuk karakter yang baik pada seorang anak. Di dalam pendidikan Islam sendiri harus memberikan bekal yang cukup dalam menanamkan nilai-nilai moral, penanaman nilai, pembentukan karakter, pengembangan bakat yang seimbang dengan tuntutan zaman. Dari pemaparan di atas, maka diperlukan beberapa tiang penyangga yang kuat demi terwujudnya pendidikan yang diinginkan. Tiga tiang ini disebut dengan tiga pilar pendidikan Islam. Tiga pilar pendidikan Islam yang pertama adalah pendidikan tauhid. Pilar pertama ini mengajarkan tentang arti pentingnya mengenal Tuhan. Sebagai seorang muslim yang beragama, mengerti dan mengenal Tuhan adalah hal yang sangat penting. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, memberikan kita udara yang setiap hari kita hidup dengan bernafas dan lain sebagainya. Itu semua agar menambah rasa syukur kita atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang kedua adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam pendidikan akhlak banyak mengajarkan kepada kita tentang budi pekerti, moral, etika, kepribadian, dan lain-lain. Pendidikan akhlak dapat membentuk dan membangun karakter
karakter seorang anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendidikan akhlak telah menjadi fokus utama dalam ajaran agama Islam dan menjadi salah satu misi terbesar diutusnya Nabi Muhammad SAW di bumi ini. Allahu Akbar. Pilar yang ketiga, yakni yang terakhir, adalah pendidikan ibadah. Ibadah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim di seluruh dunia, karena ibadah merupakan serangkaian kegiatan yang sangat penting karena bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, demi tercapainya ketiga pilar ini dalam tujuan dan hasil pendidikan, maka dibutuhkan penguatan terhadap pilar-pilar pendidikan tersebut. Kerjasama antara Tripusat Pendidikan yang dirancang diharapkan mampu membangun strategi pilar pendidikan dalam dunia pendidikan Islam. Tripusat Pendidikan dalam pendidikan Islam terrealisasikan dan berjalan dengan baik memerlukan kolaborasi yang harmonis melalui 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.